Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada Ndai sehingga dengan izin beliau, dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha agung, tempat Ndai dikembalikan, yang menghisap amal Ndai, yang memiliki surga dan neraka, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala Ndai bisa melaksanakan kegiatan salat maghrib secara berjamaah, kemudian melanjutkan kajian kita dari buku Fathul Majid ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita dan selalu memberikan kesadaran kepada kita untuk selalu belajar sehingga Ndai mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas mengikuti jejak dan perjuangan beliau sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, kita masih membahas kaitannya dengan dalil-dalil, hujah-hujah yang menguatkan Ndai akan pentingnya keutamaan tauhid dan dosa-dosa apa saja dengan tauhid itu akan menghapuskan dosa-dosa Ndai. Jadi masih tetap pada pembahasan bab, judul pembahasannya adalah tentang keutamaan tauhid, dan dengan tauhid itu akan berguguran dosa-dosa yang dengan selain daripada dosa syirik itu akan diampuni dosa tersebut sesuai dengan kadar tauhid Ndai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 82, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, yang iman seseorang tersebut dia tidak campurkan dengan kezaliman. Iman Ndai Islam ini, keimanan Ndai, keislaman Ndai akeke, Ndai tidak campurkan dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah yang mendapat jaminan keamanan dari Allah, dan mereka itu adalah orang pertanda orang tersebut diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin Mada telah sampaikan bahwa yang dimaksud dengan iman yang tidak dicampuri dengan kezaliman adalah asyirik. Inna syirka la zulmun adim. Aina sekali-kali Ndai yang sudah mengaku Islam kecampur toimu Islam Ndai akeke, solat Ndai, haji Ndai, puasa dan sedekah Ndai, ada satu titik kesyirikan yang Ndai lakukan dan Ndai bawa mati dosa syirik tersebut.
sia-sia, maka imannya itu tiada berarti, Islamnya itu tiada bermakna dan tiada berguna, dan amal kebaikan yang selama itu dia kerjakan sembari dia melakukan kesyirikan kepada Allah dan dia mati dengan kesyirikan dan juga melakukan amal-amal ibadah yang lain, sia-sia. Nanti kita akan sebutkan dalilnya. Ini pentingnya tentang intinya tauhid itu aina kacampur diserumbun daike wara ibadah la wara syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Ubadah bin Samit qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahul jannata ala ma kana minal amal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ubadah bin Samit, dia berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Fir'aun berkata, inni rabbukumul a'la, sesungguhnya saya adalah Rob kalian yang paling tinggi. Fir'aun tidak mengatakan bahwa saya Rob yang tinggi itu maksudnya saya yang telah menciptakan langit, saya yang telah menciptakan bumi, saya yang menghidupkan dan mematikan kalian, ya, tidak. Tapi yang dimaksud dengan ini rabbukumul a'la, saya adalah Rob kalian yang paling tinggi, satu-satunya yang rakyat, wahai rakyatku, satu-satunya yang harus kalian ikuti saya, ya, tidak ada perintah lain, tidak ada larangan kecuali hanya saya, dari saya, ikuti saya. Itu maknanya bahwa ini rabbukumul a'la, bahwa saya adalah Rob kalian yang paling tinggi. Sehingga apapun perintah Allah, apapun larangan Allah, dia tidak hiraukan. Yang penting saya perintah, saya larang, satu-satunya yang kalian ikuti adalah dari saya, bukan dari selain saya. Itu makna inni rabbukumul a'la, saya adalah Rob kalian yang paling tinggi. Jemaah sholat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati. Kemudian kita lanjut. Rasul SAW bersabda tadi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya, bahwa Isa adalah hamba dan utusan Allah pula. Maka sungguh telah kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu Maryam. Sungguh kafir. Jadi kalau orang sekarang takut disebut kafir itu, padahal Allah sudah katakan kafir. Dan dai bisa menjadi kafir kalau dai tidak kafirkan orang yang Allah sebut kafir itu. Siapa yang disebut Allah kafir itu? Cow-cow yang mengatakan, siapa di antara manusia yang mengatakan bahwa Al-Masih Isa ibnu Maryam itu adalah Allah. Cow yang mengatakan bahwa Isa itu adalah Al-Masih itu adalah Allah, sungguh telah kafir. Dan sungguh sama kalau kita mengatakan sungguh telah kafir paidamai do akhir London ura, sama. Paidamai ana rumah akhir sehingga London ura. Naudzubillah tsumma naudzubillahi min dzalik. Sama. Yang berhak menurunkan hujan atau tidak itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa yang mengatakan bahwa Al-Masih itu adalah putra Maryam, sungguh dia telah bahwa itu adalah hamba Allah, hamba dan utusan Allah. Begitu juga Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan ruh darinya. Dan siapa yang bersaksi bahwa surga pasti benar adanya, surga beserta kenikmatannya pasti adanya, dan neraka pula pasti dan benar adanya. Niscaya Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amal yang dia lakukan. Pasti akan dimasukkan surga sesuai dengan kadar amal yang dia lakukan. Intinya, kalau ndai ini tidak melakukan syirik, kalau kita ini bapak-bapak ibu sekalian tidak melakukan syirik, waratoi harapan dayake tidak selama-lamanya di neraka.
Selama iman dai tidak campurkan dengan kesyirikan, masih ada harapan untuk masuk surga meskipun ada dosa-dosa selain syirik yang dai lakukan. Makanya ini pembahasannya keutamaan doa tauhid, orang yang bertauhid dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan tauhid ini Bapak-bapak Ibu sekalian dijelaskan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Sa'id al-Khudri an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa itu pernah berkata kepada Rabbnya, pernah berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, wahai Tuhanku, kata Nabi Musa. Ini hadis yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Musa, Nabi kita Nabi Musa ini pernah berbicara dengan Allah, berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, allimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bih. Wahai Allah, allimni syai'an, ajarkanlah kepadaku taito ibmada sebuah kalimat, sesuatu yang dengan kalimat ede, yang dengan ajaran yang kita berikan ede, kalimat ede, adzkuruka wa ad'uka bih, saya bisa mada selalu bisa mengingatmu wahai Allah dan bisa berdoa dengan kalimat itu. Jadi sebelum mada berdoa itu, kata apa dan kalimat apa yang mada harus ucapkan sebelum doa itu dengan kalimat itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, qul ya Musa, Allah berkata, katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Maka sebelum berdoa itu puji Allah, terutama yang dai ini puji adalah kalimat la ilaha illallah. Perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan implementasikan kalimat la ilaha illallah dalam kehidupan dai sehari-hari. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan penyakit dan menghilangkan penyakit kecuali Allah. Tidak ada yang berhak memberikan bala dan menghilangkan bala kecuali Allah. Tidak ada yang berhak memberikan musibah atau tidak kecuali Allah. Itu makna daripada la ilaha illallah. Mada pernah saksikan bapak-bapak ibu sekalian, ada orang berangkat haji, maaf. Ada orang berangkat haji, tapi sebelum berangkat haji itu disampaikan oleh Sando, sembele pujanga, sembele janga sawi tapi buktoina, warna ande wara sekere warna ande nak kerap panari, warna pula warna me kerap ande warna pula kere, warna pula leme ini. Sembele pedeng gori sembele paki kaim sembele jangan toir. Supaya apa? Au perjalanan haji menggomi pere selamat. Wati makun di pesawat kombi wati au dengan serana sembeli jangan kan. Masih ada ternyata ndai bojoni yang melakukan hal-hal ritual seperti itu, naudzubillahi min dzalik. Dan hari takangkal oleh setan iblis. Waur kai kan dia intinya ya. Karena apa? Tujuan utama setan itu syirik ini. Kalau ndai hanya sekedar membunuh, kalau handai sekedar berzina, itu ipina. Mbui harapan siakilu di surga ada harapan. Tapi kalau orang melakukan syirik selama-lamanya di neraka. Kenapa tidak harus sembelih ayamnya besar, kemudian undang tetangga nggak sama? Ake sembelih jangan toi, kerak panari warna meela warna pura, nggore sembelih paki. Dipersembahkan kepada siapa bapak-bapak ibu sekalian? Setan, iya Ji ya. Pasti setan yang dia tuju. Tohot ore misalnya lo ada orang ini berburu maju misalnya. Wa anahi wa au tohot di madaoi kombi atau di awae di doroga. Dom tau doroge. Kuwi ik akeke mbei to berezeki naudzubillahi min dzalik.
Aito mafhum maju mawara di doro ake. Berarti doro ke wara pemilik dan pala selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa kalau tidak bukan syaitan? Yo aja ya. Kan ada begitu kan? Kalau kita dulu ingat dodongo wara deka panen di jompa wi awa bu? Ya. Kerak barokalo kerokdo. Iya kan? Di jompan tuh sering fare hasil panen tuh. Mudah-mudahan Aitom Wara masih melakukan ini. Suri utuh masih ya? Na'udzubillahi min dzalik. Saneo masih. Debekin dari donggo serah itu. Harus diselamatkan. Mantan tahu keluarga di senior suri utuh cepat ingatkan ini. Supaya pan sia-sia amal ibadah kerawim dai keke karena melakukan syirik kepada Allah. Ya. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu. Itu maknanya. Tidak ada yang memberikan penyakit, tidak ada yang menolak bala, tidak ada yang memberikan keselamatan dan tidaknya dalam perjalanan kecuali Allah. Itu cakupan makna la ilaha illallah. Ada orang baru naik loko berapa bulan harus mandi di oisori mengalir supaya aku kami maksudnya ya. Na'udzubillahi min praktek-praktek kesyirikan ini jangan sampai ada di dalam diri dari keluarga ndai sehingga rusak amal ibadah kerabi ndai. Rusak semuanya bapak-bapak ibu sekalian. Kalau ndai belum sempat bertaubat dari syirik kemudian ndai bawa mati dosa syirik itu yang bahaya. Bahayanya itu di situ. Maka pelajaran kaitan dengan rukun iman, iman kepada Allah, kemudian rukun Islam pasti asyhadu an la ilaha illallah. Kadang sampai pentingnya syahadat ini sampai runga acara nikah harus syahadat kemudah, masya Allah ya. Saking pentingnya masya Allah. Cuman ucapan syahadat akhir bapak-bapak ibu sekalian bukan hanya sekedar pengucapan, tapi implementasinya realitanya kadopo syirik. Jauhi syirik dengan berbagai macam bentuk dan karakteristik dan dengan karakternya. Jauhi syirik. Mudah-mudahan dijompar hasil farir hasil kadele aun cau kombi supaya ini mudah-mudahan tidak terjadi di daerah ndai di keluarga ndai ya. Mudah-mudahan ada kesempatan ke Seneo sori utuh ini untuk membahas masalah-masalah ini ya. Bahayanya syirik dan keutamaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa pentingnya kalimat la ilaha illallah supaya menjauhi syirik ini bapak-bapak ibu sekalian? Enggak hebat Nabi Musa. Nabi Musa berkata kepada Allah, rumai, ya Allah, kullu ibadaka yaqulu hada. Rumai, seraan hamba ita ke pasti ucapkan kalimat la ilaha illallah Nanti wurdom ucapkan kalimat la ilaha illallah. Sudah banyak orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maksudnya kalau pengarang kitab ini membahas di dalam penjelasan ne'ab Nabi Musa itu jam kelai ya Allah. Nede maksudnya. Ain kalimat la ilaha beto pun kalaima jarang diucapkan do akikan boto dong ucapkan. Banyak orang ucapkan kalimat ini. Beto pun kelai ya Allah. Gaib Allah menjawab, ya Musa, ketahuilah wahai Musa, lau anna samawati sab'i wa amiruhunna ghairi. Seandainya 7 langit langit yang 7 ini 7 tingkatan langit, langit pertama, langit kedua, langit keempat sampai langit ke-7 ini semuanya 7 tingkat langit ini wa amiruhuna dan seluruh isi yang ada di langit itu semuanya isi 7 langit itu bapak-bapak ibu sekalian kalau Mada kembali jelaskan saking besarnya Allah, Allahu Akbar. Kenapa pentingnya la ilaha illallah? Kalau ndai semakin mendalami kalimat la ilaha illallah, kalau ndai semakin mendalami akan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya besarnya bumi dibandingkan dengan langit pertamanya Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam,
seperti cincin yang dibuang di tengah padang pasir. Bumi ini yang luas dari Sabang, lain dari Sabang sampai Merauke wali, dari ujung timur sampai ujung baratnya, dari ujung selatan sampai ujung utaranya, yang dari pandang dunia ini sejauh mata memandang tidak nyampe pandangan dari saking luasnya bumi ini, diisi dengan lautan dan pegunungannya. Dibandingkan dengan langit pertamanya Allah, bumi ini cincin seperti cincin yang dibuang di tengah padang pasir. Seperti cincin yang dibuang di tengah padang pasir. Saking toinya bumi itu cincin. Langit pertamanya itu adalah apa? Padang pasir yang luas itu. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, di atas langit pertamanya Allah itu ada malaikat yang tugasnya tidak ada tugas yang lain. Di langit pertama, di atas langit pertama, SMA kontu langit, SMA langit, di atasnya langit pertama ini, tugas malaikat khusus, ya ini tugasnya sujud kepada Allah. Jarak malaikat itu hanya 4 jari saja. Akidai malaikat sebuah, akidai malaikat. Jaraknya cuma 4 jari nakik, kata Nabi SAW. Saking rapatnya malaikat yang tugasnya sujud kepada Allah. Dan tidak pernah bangun dari sujudnya sampai datangnya hari kiamat. Jaraknya seperti ini. Madadahu laba aji, get jaraknya. Sementara malaikat di atas langit pertama jaraknya cuma 4 jari. Saking banyaknya malaikat di atas langit pertamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bapak-bapak ibu sekalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis ini, wahai Musa, seandainya 7 langit, 7 tingkatan langit ini beserta isinya, beserta seluruh isinya, selain saya kata Allah. Kemudian dan 7 lapis bumi ke bawah, ternyata bumi ini ada 7 lapis juga ke bawah, beserta seluruh isinya selain aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa, fikafihi, berada di satu timbangan satu. Kemudian sepajoka langit, 7 langit, yang 7 langit beserta isinya, 7 lapis bumi beserta isinya ke bawah ini ditaruh di timbangan yang satu dipajo sebagai sebelah kuila misalnya. Tanion. Kemudian wala ilaha illallah fikafihi, dan kalimat la ilaha illallah berada di satu timbangan yang satu. Sampai mana nah? La, tulisan la ilaha illallah, timbangan yang satunya 7 lapis langit beserta isinya dan 7 lapis bumi beserta isinya ke bawah. Akid teren akade lu udah ke kalimat la ilaha illallah ya. Saking besarnya, saking beratnya kalimat la ilaha illallah, maka banyak-banyak ndaike ucapkan la ilaha illallah. Perbanyak ucapkan la ilaha illallah sambil kita renungkan. Ini keutamaan daripada kalimat la ilaha illallah, bapak-bapak ibu sekalian. Ini hadis yang diriwayatkan oleh rawahu Imam Ibnu Hibban wal Hakim wa sahah. Begitu juga ada Nabi Nuh alaihissalam. Ini diperkuat juga dalam hadis yang lain, diperkuat kaitan hadis akid, diperkuat juga oleh hadis yang lain. Nabi Nuh itu pernah di dalam riwayat pernah menasihatkan kepada anaknya. Kata Nabi Nuh, saya ajarkan, ya bunayya, wahai anakku, saya ajarkan kepada kalian sebuah kalimat yang kalian harus pertahankan kalimat ini dan bawa mati kalimat ini. Dan jangan campur adukan kalimat ini dengan kesyirikan yang kalian lakukan. Apa itu kalimat la ilaha illallah? Anakku, kata Nabi Nuh, ucapkan kalimat, karena anaknya Nabi Nuh itu ada yang kafir, ada yang tidak. Dia ucapkan kalimat ini, dan juga kepada anaknya yang kafir itu dia ucapkan kalimat ini, tapi dia tidak mau mendengar. Ucapkan kalimat itu, la ilaha illallah. Disebutkan di situ sama. Kalau 7 lapis langit ke atas dengan isinya, kemudian 7 lapis bumi ke bawah dengan isinya di satu timbangan, kemudian kalimat la ilallah di timbangan yang lain, maka akan berat timbangan kalimat la ilaha. Seorang hamba diadil oleh Allah di yaumul qiyamah.
diperlihatkan 99, jadi 90 dijelaskan dalam hadis itu 99 catatan buku amal yang telah dia kerjakan di yaumil akhir nanti. Maka bapak-bapak ibu sekalian, mungkin pada hari ini ndai bisa sembunyi-sembunyi melakukan maksiat atau dosa, tapi di yaumil akhir nanti dipertontonkan berdasarkan hadis ini, diperlihatkan semua. Kerawimu jam ake tapi akan diperlihatkan, ditambah dengan bukti ada catatan para malaikat. Allah bertanya kepada hamba ini dengan 99 buku catatan amal. Wahai hambaku, kata Allah kepada si hamba yang tadi ini, wahai hambaku, ketika engkau melihat catatan amalanmu ini diperlihatkan oleh aku di depanmu ini, apakah ada nausod intiri nenggomi, wahai hambaku, apakah ada kedoliman yang aku lakukan terhadap dirimu? Allah bertanya begitu. Warangga nahu mendolimi ngomi dengan aur kerawi menggomi selama di dunia toinake. Lihat, nonton. Apakah pernah nahu mendolimi ngomi setelah ngomi melihat amal yang kerawi menggomi dengan buku catatan 99 buku catatan ini? Tiwara kerawi mataho 99 buku catatan amal, tiwara karawim tahu, diperlihatkan oleh Allah, diperlihatkan di depan dia, tiwaram tahu kada semua. Pertanyaan Allah yang kedua, wahai hambaku, ini buku catatan malaikatku, apakah para malaikatku mencatat apa yang engkau kerjakan ini ada kesalahan apa tidak? Pertama tadi dijawab, tidak ada kedoliman yang engkau lakukan wahai Robku. Dia bertawa jujur begitu. Ketika pertanyaan yang kedua, apakah malaikatku pernah salah dalam mencatat amal rekarawi menggobi wahai hambaku? Maka dijawab oleh tiwaran caran malaikat pencatat amal itu, wahai Allah, semua benar apa yang dia catat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai hambaku, apakah ada kebaikan yang kamu lakukan setelah engkau melihat itu? Tidak ada wahai Allah. Tidak ada wahai ya Allah. Maka dia bersiap-siap untuk, dia sudah pede masuk neraka, karena dia dalam keadaan tunduk malu untuk melihat amal yang selama ini dia lakukan ketika di dunia. Maka apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, wahai hambaku, sesungguhnya dosa kamu yang kamu lihat yang ada di catatan para malaikat itu, yang 99 buku catatan amal itu terhapus, dihapus, terhapus dengan kehendak dan takdirku. Deventos ya, bagaimana wahai Allah saya bisa dihapus amal yang begitu banyak? 99 buku catatan amal ini seluruh isinya dosa, tidak ada titik kebaikan satupun. Gimana bisa saya bisa dihapuskan dari dosa itu? Dosa-dosa itu dihapus wahai Allah, gimana bisa? Maka kata Allah, karena engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dengan ucapan kalimat la ilaha illallah, kamu di dunia tidak sedikit pun melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, sungguh luar biasa bapak-bapak ibu sekalian. Dihapus oleh Allah seluruh amal kejahatannya, amal keburukan yang dia lakukan di dunia. Cuman keunggulan siake ucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian apa yang dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, dia implementasikan, dia tidak campur adukan kalimat la ilaha illallah dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan sebab melakukan itu terhapus dosa-dosa yang dilakukan di dalam buku catatan 99 buku catatan amal yang dia kerjakan. Maka kagetlah si hamba Allah ini, wahai Allah, apa kelebihan kalimat la ilaha illallah ini wahai Allah? Dia pun tidak tahu. Saya selama ini tidak tahu ya kelebihan kalimat la ilaha illallah, sehingga sampai dosa-dosa saya ini bisa dihapus oleh engkau. Wahai hambaku, coba lihat, timbangkanlah 99 amal kejahatan engkau di satu timbangan,
kemudian kalimat la ilaha illallah yang engkau ucapkan kemudian kamu tidak campurkan dengan kesyirikan di satu timbangan yang lain, terangkatlah dosa-dosamu karena engkau mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Ini bapak-bapak ibu sekalian, makna kandungan kalimat la ilaha illallah ini aito ini ndai campur adukan. Mudah-mudahan sama-sama ndai mendakwahi keluarga ndai, mendakwahi kampung-kampung ndai, siapapun yang berdakwah itu supaya berusaha menyampaikan ini, supaya ndai tidak termasuk golongan orang yang sudah Islam mengucapkan la ilaha illallah tapi melakukan kesyirikan kepada Allah. Ndai doa itu, ndai usahakan jauhkan itu. Bahaya masalahnya bapak-bapak ibu sekalian, praktek-praktek kesyirikan ini kadang ndai tinee melakukan kesyirikan ini karena bahwa urus supu bertahun-tahun mair doka meleluas sasando kami au ini supung gomi ke warama anu na ede semai uncur-uncur ya waram supung dake biasa pengalaman namin to ini sembele janga pura tahu di madaoi ede kombina luang patah tahun hari deh ya wade caca sangat haju taket wi ipunahi ya biasa ada begitu-begitu. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai hal-hal seperti ini membuat ndai terlena sehingga ndai mengorbankan kalimat la ilaha illallah ndai. Masih ada waktu? Sudah di 30 menit. 30 menit. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak-bapak Ibu sekalian kaitan dengan materi yang Mada sampaikan, yakni keutamaan kalimat, keutamaan tauhid dan dosa-dosa apa saja yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan penjelasan hadis dan ayat ini ya. Kita akan lanjutkan nanti pada pembahasan pertemuan selanjutnya. Iya. Iya tak? Dosa itu diampuni adalah dosa syirik. Iya. Tapi manusia ini sudah sadar bahwa perlakuannya itulah syirik. Iya. Lalu dia tobat kepada Allah. Apa itu diampuni hidupnya? Iya. Jadi bapak-bapak ibu sekalian, jadi Umar ibnu Khattab pernah melakukan kesyirikan. Ya, sahabat-sahabat Nabi itu ini tiba ada syirik dilakukan, kecuali yang selamat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang selamat tidak melakukan syirik. Selain Nabi itu sahabatnya cuma Abu Bakar. Maka masya Allah luar biasa menjadi teman setianya Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga nanti, yaitu Abu Bakar. Umar itu lakukan syirik semangi dia itu ya. Tapi karena dia faham masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, karena tuntutan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna menjauhi syirik, dia tinggalkan syirik, dia bertaubat, istighfar, tidak mengulangi lagi kesyirikan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laukana ba'di nabiyyin lakana Umar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya ada nabi setelahku, seandainya kata Nabi ada nabi setelahku, maka yang layak tidak diampuni itu adalah ndai wa amade dosa syirik. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ndai wa amade dosa syirik. Naudzubillah awalip udah acara akan sebele jangan toi wa keriki di lau haji kai misalnya supaya selamat dalam perjalanan. Tiba-tiba made lolonais. Naudzubillah min dzalik. Itu yang selama-lamanya di neraka itu. Tapi kalau dia semasih hidup kemudian bertaubat dari kesyirikannya, tidak ulangi lagi kesyirikannya, dihilangkanlah dosa-dosa syirik tersebut, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja Bapak-bapak Ibu sekalian yang bisa Mada sampaikan. Ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada yang salah datangnya dari Mada pribadi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.